Halo semuanya, selamat datang di video tutorial untuk pengenalan komputasi, materi Excel, khususnya di modul 3 yaitu tentang pivot table. Nah, di sini aku bakalan hands-on langsung gitu ya, untuk praktik gimana sih cara bikin pivot table dan ngolah-ngolah di pivot table gitu. Sebagaimana yang sebenarnya udah dijelasin di modulnya juga, tapi di sini aku mau cobain supaya teman-teman bisa lebih kebayang lagi gitu. Jadi di sini aku udah sediain datasetnya. Ini tuh ada data tentang data transaksi gitu, di mana diketahui identitas produknya, terus tanggal transaksinya, ini ada date, nomor transaksi, date, nomor produk, terus nama produknya, dan ada harga satuan, terus pemesanannya sejumlah berapa atau kuantitas, dan di sini ada revenue juga, yaitu hasil kali antara price dan quantity gitu. Ini ada nomor customer dan juga negara tempat transaksinya gitu. Nah, di sini aku bakalan bikin pivot table untuk data ini gitu. Pertama-tama, kalau kita mau bikin pivot table itu bisa ke menu insert. Nah, terus nanti bakalan ada opsi pivot table nih di sebelah kiri. Nah, ini teman-teman bisa klik aja. Nah, otomatis bakalan muncul pop-up kayak gini. Nah, biasanya udah ada defaultnya gitu ya. Jadi dia di sini udah ngedeteksi table atau range-nya si ini data aku namanya sales transaction. Terus untuk penempatan pivot table-nya itu defaultnya di new worksheet dan emang disarankan di worksheet baru aja supaya enak gitu nggak kecampur sama data aslinya. Nah, terus setelah udah kayak gini, teman-teman bisa klik OK. Nah, bakalan muncul sheet baru gitu. Tapi di sini masih kosong. Karena apa? Karena di sini kita belum ngisi eh, masing-masingnya gitu ya. Ada filters, terus columns, rows, dan values. Nah, sekarang aku bakal coba bikin pivot table dari data yang sudah tersedia gitu ya. Jadi di sini misalnya ceritanya aku pengen menganalisis revenue dari setiap jenis produk dan kita analisis per negara, misalnya kayak gitu nih. Jadi kalau pengen kayak gitu, pertama-tama kan kita bisa mengacu ke nama produknya dulu. Jadi pertama kita ambil product name dulu. Nah ini misalnya aku letakkan di rows-nya, sebagai rows-nya. Nah, setelah itu, karena tadi aku pengen analisisnya per negara, jadi aku coba di sini masukin country ke bagian columns-nya, gitu. Nah, nanti jadi bisa muncul nih, untuk produk ini yang pertama gitu ya, Color Space Boy Pen gitu. Nah, di Australia itu revenue berapa, Austria berapa, Bahrain berapa, kayak gitu. Nah, karena aku tadi pengen revenue yang dianalisis, ya udah ini aku drag revenue-nya ke bagian values, kayak gitu. Nah, nanti otomatis muncul kayak ini nih, oh berarti si produk Color Space Boy Pen itu di Australia revenue-nya sebanyak segini, 53.376, dan seterusnya. Ini emang kelihatannya kayak banyak yang kosong gitu ya. Berarti artinya kalau emang kosong ya nggak ada transaksi produk tersebut di negara tertentu kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah ini kan udah aku manfaatin semua nih, ada rows, ada columns, ada values gitu. Nah, sekarang ada satu bagian lagi yang namanya filters. Nah, si filters ini dia itu fungsinya untuk membatasi hal-hal yang ingin dicantumkan di pivot table-nya ini gitu. Jadi misalnya teman-teman pengen filternya berdasarkan date gitu ya. Misalnya aku drag di sini date. Nah, nanti bakalan muncul ada date di bagian atas ini. Nah, untuk ngefilternya caranya gimana? Nah, teman-teman tinggal klik ini aja. Ntar muncul nih, ada beberapa tanggal gitu kan. Teman-teman bisa pilih, oh aku pengen lihat yang 5 hari terbaru aja gitu. Nah, kalau mau kayak gitu, ini kita checklist dulu, select multiple items-nya. Terus di bagian atas, karena ini masih ke centang semua, artinya semuanya masuk tanpa filter, kita matikan dulu centang all-nya. Setelah itu kita baru bisa pilih nih filternya. Jadi misalnya, oh aku pengen yang 5 hari terakhir gitu ya. Ya udah ini aku pilih 5 hari terakhir, klik OK. Nah, udah muncul jadi ini data transaksinya kayak gitu. Nah, mungkin sedikit tambahan terkait filters gitu ya. Tadi kan yang udah aku jelasin tuh filters di bagian atasnya gitu, filters yang secara umum. Tapi filters di pivot table itu juga bisa ngatur untuk setiap row atau columns-nya gitu. Jadi misalnya aku pengen ngefilter di bagian row ini ya. Nah, teman-teman bisa langsung klik tanda panah ini aja, dan dia langsung muncul berbagai jenis filternya gitu. Entah teman
teman-teman bisa nge-checklist atau unchecklist beberapa negara, atau mungkin dari segi value-nya, kayak misalnya nih, di sini kan kalau dari value ada equals, does not equal, greater than, dan sebagainya. Nah, misalnya kayak kalau misalnya nominal gitu ya, misalnya teman-teman ingin nilainya yang rentang sekian sampai sekian, itu berarti bisa pakai yang between kayak gitu. Nah, kalau yang label ini lebih ke data-data yang sifatnya eh, kayak string atau kata-kata gitu ya. Jadi kayak kasusnya kalau di yang sekarang aku tampilin, dia itu termasuk yang label gitu, karena kan datanya tentang negara gitu ya. Nah, ini pilihannya juga macam-macam, bisa equals, terus begins with, terus ends with gitu, juga ada macam-macam. Nah, jadi kalau misalnya nih negara yang berawalan huruf G gitu. Nah, teman-teman bisa pakai yang begins with, nanti hurufnya huruf G kayak gitu. Atau simply teman-teman pengen nge-sort aja kalau misalnya belum ke-sort gitu ya. Ini kebetulan udah di-sort gitu kan. Atau nge-sortnya pengen kebalik ya udah misalnya Z to A gitu. Jadi dari huruf yang eh, huruf akhir ke huruf awal kayak gitu. Jadi filter tuh bisa filter secara umum yang dari pivot table fields, bisa juga teman-teman nerapin filter untuk setiap bagiannya aja, misalnya di row-nya aja atau columns-nya aja, kayak gitu. Nah, sekarang aku pengen nunjukin satu lagi dari bagian values. Untuk values itu kan kalau default-nya ketika teman-teman nanti ngedrag salah satu bagian, jadi di sini misalnya aku ingin menghitung values-nya itu values dari revenue. Nah, dia itu bakalan auto uh, ngehitung jumlahnya gitu. Jadi secara otomatis dia akan menampilkan total revenue dari masing-masing produknya kayak gini. Jadi berdasarkan sumnya gitu. Nah, tapi untuk value sendiri itu kita juga bisa atur. Jadi nggak harus sumnya aja gitu yang ditampilkan. Kita bisa ngatur mau menampilkan data tentang apa gitu. Nah, caranya teman-teman bisa klik kanan di sini. Nah, nanti di sini bakalan ada menu summarize values by gitu. Nah, di sini bakal ada pilihan beberapa besaran statistika. Jadi teman-teman misalnya oh pengen lihat dari segi average ini, ya udah kita klik aja average dan dia otomatis berubah gitu. Bakalan nampilin average dari revenue masing-masing produknya kayak gitu. Jadi untuk values itu bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan teman-teman pingin analisis besaran apa. Seperti itu.